Barcelona bukan panggung kemenangan, tapi awal kecurigaan. Barcelona Catalunya harusnya jadi momen kebangkitan Veda Ega Pratama. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, badai rumor mengguncang pedok. Begitu balapan usai, spekulasi langsung meledak. Dari isu sabotase mesin, eksperimen rahasia Honda, sampai tudingan Veda dijadikan kelinci percobaan untuk program elektronik baru. Waduh, beneran. Bukannya pulang bawa piala, Veda malah pulang bawa misteri. Di dunia balap, gosip memang gampang menyebar. Tapi kalau datanya mendukung dan gejalanya konsisten, gosip bisa berubah jadi fakta tersembunyi. Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang terjadi dengan motor Veda? Apakah ini murni error teknis atau justru ada yang lebih dalam, lebih gelap di balik performa aneh motor Veda? Start gila Veda, tapi kenapa mendadak lemot? Aneh tapi nyata, Veda memulai balapan dengan start nyaris sempurna. Line ditutup presisi, overtake bersih, agresif tapi rapi. Komentator bahkan menyebutnya salah satu start terbaik musim ini. Tapi baru 2 lap berlalu, semuanya runtuh. Di sektor 3, tiba-tiba RPM data telemetri bocor, throttle delay brutal. Tim Honda langsung buka data telemetri motor Veda setelah race, dan hasilnya gila. Grafik RPM anjlok dari lap ketiga sampai kelima. Power delivery nggak stabil, throttle delay nyaris 1 detik, dan grafik torsi nunjukin jeda aneh pas buka gas. Dalam istilah teknis, mesin telat nyambung. Dan lebih parahnya lagi, semua indikator mekanis kayak transmisi, gear, dan mesin utama normal. Waduh, makin misterius. Kalau mekanis aman tapi tenaga nggak keluar, kemungkinan besar masalahnya ada di sistem elektronik, entah ECU, sensor throttle, atau bahkan mapping software. Satu pertanyaan mulai mengemuka. Apakah ECU Veda sengaja disetting berbeda? Fakta mengejutkan, Honda pakai mapping konservatif di track kering. Hook, ini dia titik awal kekacauan sebenarnya. Menurut sumber internal pedok, Honda malam sebelum race udah siapin 2 versi mapping ECU. Satu versi agresif untuk linasan kering dan satu versi konservatif untuk semi basah. Tapi yang bikin bingung, meskipun kondisi race hari itu super kering, tim justru milih mapping konservatif. Hah? Gimana ceritanya? Mapping ini jelas bikin torsi puncak hilang dan Veda nggak punya akselerasi buat fight. Lucunya, pembalap tim satelit Honda yang pakai mapping beda justru tampil konsisten dan cepat. Jadi, kenapa tim utama ngotot pakai setting pelan di lintasan cepat? Apakah ini sekedar salah kalkulasi atau keputusan yang disengaja? Apakah Veda jadi bahan uji coba ECU baru? Inilah dugaan paling panas dari seluruh drama Catalunya. Beberapa jurnalis teknis dan analis pedok mulai mencium bau eksperimen tersembunyi. Rumornya, Honda lagi uji ECU baru, lebih hemat bahan bakar, traksi lebih halus dan cocok buat track teknikal. Tapi bro, eksperimen kayak gini biasanya dites di FP atau Rider Wildcard. Nah loh, kalau benar motor Veda dipasang ECU eksperimental di tengah race resmi, apalagi tanpa persetujuannya, ini udah bukan uji coba biasa, ini nekat. Seorang jurnalis Italia bilang, kalau benar, ini bukan error teknis, ini strategi rahasia yang korbankan pembalap. Edan. Ciri-ciri motor Veda persis ECU baru, telat gas, RPM goyang. Mari kita bahas teknisnya, biar makin jelas. ECU eksperimental biasanya punya efek samping, throttle delay, RPM nggak stabil, dan tenaga nggak merata saat shifting. Nah loh, semua gejala ini dialami motor Veda. Setiap buka gas ada jeda aneh, RPM kadang naik, kadang drop. Dan saat pindah gigi, tenaga kayak hilang di tengah jalan. Waduh, ini textbook banget buat ECU baru yang belum dikalibrasi. Analis elektronik bahkan bilang, kalau kamu lihat gejala ini, hampir pasti itu software yang belum siap masuk race. Jadi, apa Veda balapan pakai software beta? Mesin Veda terlalu kuat? ECU bikin motor nyentak. Satu lagi petunjuk teknis yang bikin bulu kuduk merinding. Veda sempat mengeluh soal engine braking terlalu kuat. Di beberapa tikungan, motornya seperti nyentak sendiri saat turunin kecepatan. Nah, gejala ini adalah ciri khas traction control atau engine braking setting yang belum stabil. Biasanya karena ECU-nya belum optimal. Seorang analis menyebut motor Veda punya terlalu banyak campur tangan elektronik di bukaan gas 20-40%, dan itu biasanya area tes software baru.
Waduh, jadi kalau benar semua sinyal ini akurat, kita bicara bukan soal error teknis, tapi soal eksperimen elektronik di tengah race real. Honda bungkam total, tidak ada klarifikasi resmi. Hook, di tengah semua kekacauan, publik menunggu klarifikasi. Tapi apa yang dilakukan Honda? Diam 1000 bahasa. Nggak ada press release, nggak ada penjelasan teknis, cuma satu kalimat klise. Kami akan melakukan evaluasi. Ya ampun, ini kayak siram bensin ke api gosip. Bukannya menjelaskan, mereka malah bikin spekulasi makin liar. Banyak fans dan pengamat bertanya-tanya, kenapa Honda nggak buka suara? Apa mereka takut kebongkar? Atau memang ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi? Diamnya tim ini justru memperkuat teori bahwa Veda memang sengaja dijadikan bahan uji tanpa sepengetahuannya sendiri. Race atau lap rahasia, etika tim mulai dipertanyakan. Kalau benar Honda uji coba ECU baru lewat motor Veda tanpa izin, ini udah masuk ranah etika. Biasanya data race dikumpulkan lewat sesi FP atau wildcard, dan pastinya dengan persetujuan pembalap. Tapi ini balapan resmi, tekanan tinggi, karir dipertaruhkan, dan diduga tanpa briefing teknis lengkap. Bahaya banget. Data dari balapan memang bernilai tinggi, suhu, getaran, konsumsi bensin, semuanya lebih valid dari simulasi. Tapi pertanyaannya, layakkah ambisi teknologi mengorbankan kepercayaan pembalap muda secerah Veda? Ini bukan sekadar masalah ECU, ini soal integritas tim dan perlakuan terhadap pembalap masa depan. Semua petunjuk mengarah ke satu hal, Veda dikorbankan? Mari kita simpulkan semua ini bro. 1. Motor Veda tunjukkan gejala teknis khas ECU uji coba. 2. Semua indikator mekanik aman, tapi mesin drop parah. 3. Honda pakai mapping konservatif padahal lintasan kering. 4. Tim bungkam dan tidak klarifikasi. Dan 5. Performa motor-motor lain aman. Semua ini bukan kebetulan. Apakah ada bukti mutlak? Belum. Tapi semua arah bukti teknis, pola data, dan gejala di lab mengarah pada satu kesimpulan. Kemungkinan besar Veda memang dijadikan alat uji. Pertanyaannya tinggal satu, berapa lama publik akan diam sebelum meminta pertanggungjawaban? Di dunia balap cepat seperti Junior GP, satu race bisa hancurkan karir. Jangan sampai talenta sekelas Veda Ega dipermainkan demi eksperimen yang belum matang.